itu dipamerkan, satu rumpun keluarga pasti akan malu. Betul? Kalau itu di luaran sana. Tapi karena beliau berjuang di Keling, kelas 5 SD, bisa membuktikan menjadi seorang pemimpin yang akan menjadi seorang pemimpin besar. Mau Anda belajar bersama beliau, Bapak Ibu? Dan untuk lebih mengenal lagi, ya, kita akan berkenalan. Tetapi Bapak Ibu, saya katakan pada Anda bahwa tadi malam beliau mengatakan, Pak Jorli, saya memang berasal dari sebuah kampung di Sumatera Barat. Mungkin kalau Anda tidak punya tujuan pasti, Anda tidak akan pernah injak kampung tersebut. Bahkan sampai kiamat pun Anda tidak akan pernah masuk ke kampung saya. Karena kenapa Bapak Ibu? Kampung itu begitu terpencil, sangat jauh, ibaratnya Laskar Pelangi Bapak Ibu. Ya, sangat jauh. Hanya sebuah novel aja, hanya sebuah fata morgana aja. Ya, tetapi beliau bilang, walaupun saya dari kampung, tapi saya bukan kampungan. Kenapa? Beliau begitu, bagi kami sangat berprestasi Bapak Ibu. Ya, jujur saja sangat berprestasi. Kenapa Bapak Ibu? Hanya waktu 22 bulan saja beliau bisa menjadi pemimpin besar, yaitu Crown Ambassador. Crown Ambassador, Crown Ambassador. Siapa beliau Bapak Ibu? Kita akan lihat sama-sama ya autobiografi beliau melalui slide yang berikut. Ternyata ramai juga ya. Tadi tak lihat tidak ada orangnya, tapi kok sekarang banyak orangnya ya. Ternyata orang Jawa Timur ini luar biasa sekali. Sudah sekian kalinya bikin Crown Ambassador naik, masa segini-gini aja gitu. Kayaknya orang Jawa Timur ini nggak mau jadi orang kaya, maunya di kerja pabrik aja kayaknya. Tapi luar biasa sekali, Anda mau bertahan sampai hari ini. Tepuk tangan dulu buat Anda ya. Tapi yang luar biasa, tepuk tangan juga buat MC-nya, luar biasa sekali. Diimpor dari Jakarta ya. Cuman saya bikin kesal saya satu ya. Saya dari Jakarta ke sini naik Batavia, tapi dia naik Garuda. Kurang ajar juga ya MC-nya ya. Tapi luar biasa, saya melihat perjuangan kami sama-sama berjuang memang dengan Pak John Lee ya. Kami bareng-bareng menjadi manajer, kami bareng jadi Sapphire bareng, Ruby bareng, jadi Emerald
saya duluan 1 minggu, habis itu dia berikutnya. Tapi saya menungguin kelamaan, akhirnya saya tinggalin dia biar jadi diamond. Saya ternyata satu yang saya belajar, sukses itu adalah pilihan, adalah sebuah tindakan. Kalau Anda mau cepat atau lambat itu adalah hak Anda, bukan hak kami. Ya. Oke Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Masih semangat? Kenceng ternyata ya. Tapi ke orang Jawa Timur suara kenceng ya, kayak orang Medan, nadanya kuat gitu ya. Tapi saya orang Medan nadanya kuat, banyak yang sukses. Tapi di Jawa Timur sedikit sekali yang sukses. Mungkin khususnya Surabaya kali ya. Kalau pinggir-pinggir sih banyak, ada senior, crown ambassador, para crown ambassador. Di Sidoarjo gimana? Hah? Belum ya? Makanya tadi tak dengar ada satu orang crown ambassador ngomong Pak Jamri kayaknya nggak layak bikin di Sidoarjo. Di Krian aja bikin besok crown ambassador. Ya? Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya senang sekali berada di depan Anda hari ini. Saya bersyukur ya. Hari ini adalah salah satu impian terbesar ya. Walaupun saya ini membawakan crown ambassador naik yang keempat kali. Ya, pertama saya membawa crown ambassador di Palu, yang kedua di Ambon. Kebetulan yang paling luar biasa adalah sebuah impian saya terwujud kemarin di Jakarta. Saya bisa berbicara di atas 5.000 orang di crown ambassador naik di Jakarta. Ya. Dan waktu itu seorang yang luar biasa menelpon saya, Pak Jamri, bisa nggak bantu kami untuk mengisi crown ambassador naik di Sidoarjo? Saya bilang tanggal sekian, bulan sekian, insya Allah saya bisa Pak. Akhirnya terwujudlah hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak dan Haji Pramodo. Mana Pak Haji? Ya. Luar biasa sekali. Ya, peringkatnya apa sih? Diamond apa crown Pak? Hah? Enggak, saya takut salah. Tadi saya mau sebutin diamond, takutnya udah crown kan. Nanti saya di luar digebukin lagi kan, ngeri. Ya. Tapi luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Hari ini juga luar biasanya apa? Adalah Anda yang mengambil pin manager, Sapphire, Ruby, itu luar biasa sekali. Kami yang duduk di depan ini adalah memulai dari situ. Tapi kami memulai, kami tidak pernah berhenti sampai crown ambassador. Ya. Artinya permulaan itu Anda sudah memulai hari ini. Tapi yang terpenting jangan pernah berhenti. Ya, 1, 2 tahun, 5 tahun paling lama Anda pasti jadi crown ambassador. Ya. Sama Bapak Ibu, saya sama. Bulan Februari 2008 mengucapkan kepada upline saya di Pekanbaru. Kebetulan, ya Bu, sebenarnya saya mau, soalnya kalau 4 tahun kelamaan. Kebetulan saya baru 3 tahun yang lalu saya baru ketemu Pak Royke, peringkat saya masih Sapphire Manager. Mungkin Pak Royke masih ingat bahwa habis acara Rute Emerald di situ saya dipanggil oleh upline saya, Jamri, apa komentar kamu hari ini tentang pertemuan dan apa yang akan kamu capai di situ? Di situ saya mengucapkan kepada Pak Santoso, saya berjanji kalau ada 10 crown ambassador 2008 itu salah satunya saya. Tapi kalau ada 1 crown ambassador 2008 itu pun saya satu-satunya. Ya. Tapi itu bukan hanya sekadar ucapan, saya betul-betul membuktikan bulan Oktober 2008 saya break crown ambassador. Ini adalah salah satu bukti bahwa apa ternyata saya belajar banyak apa. Sesuatu yang Anda berani ucapkan hari ini. Mungkin Anda hari ini berpikir Anda tidak mungkin, tapi Anda ucapkan hari ini bahwa 2 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini itu akan menjadi kenyataan. Ya? Tapi sebelum saya berbagi dengan Anda, kalau saya bercerita dengan Anda hari ini memang tidak ada habisnya. Kenapa? Kehidupan saya lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Tapi tidak masalah. Orang yang terhina ternyata bisa menjadi yang lebih baik. Hari ini ada di depan Anda. Ya? Tapi ini tidak saya capai begitu saja. Tidak saya capai dengan begitu gampang sekali. Tapi banyak sekali yang berperan di sini. Di situ saya belajar sekali bahwa satu sukses itu tidak bisa diraih dengan sendirinya kalau tidak melibatkan orang lain. Tapi hari ini saya bersyukurnya apa? Karena Kelly luar biasa bahwa kita bisa membantu banyak orang dan dibantu oleh banyak orang. Bahwa sukses itu gampang kita raih di bisnis ini. Ya. Dan saya hari ini juga bangga sekali saya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada banyak orang. Yang pertama mungkin kepada seseorang, walaupun saya 3 bulan lamanya menolak bisnis ini, tidak pernah berhenti saya menolak. Sampai saya menghindar dengan orang ini. Pokoknya lihat mukanya aja saya sudah gak tahan pokoknya. Ya. Baru ngeliat 5 meter saya udah kabur duluan. Dia lewat pintu depan, saya lewat pintu belakang. Betul Bapak Ibu, ya. Sampai 3 bulan lamanya.
Ternyata waktu dia datang yang terakhir, dia udah pintar dari saya. Dia datang ternyata bukan lewat depan, lewat belakang, hampir bentrok akhirnya. Dan udah akhirnya udah bisa nolak lagi. Akhirnya hari itu saya tanda tangan, kasih uang 200.000. Ya udah, saya member Keling, saya bilang. Tapi dalam hati kecil saya, mudah-mudahan ini orang besok gak datang lagi. Tapi beliau luar biasa sekali, artinya beliau tidak pernah menyerah untuk menawarkan bisnis kepada saya. Tepuk tangan dulu untuk Diamond Manager Evia ya. Dan juga luar biasa sekali, seseorang yang pertama kali mengajar saya home meeting, dia mengajarkan cleansing balancing waktu itu. Walaupun hanya sekali-sekalinya dia pernah membantu saya home meeting, tapi luar biasa. Kenapa semangat beliau luar biasa sekali untuk mau membantu saya. Ya, tepuk tangan untuk Diamond Manager sekali Pangke, itu juga apa yang saya. Dan ada satu lagi juga luar biasa lagi apa? Beliau memang tidak pernah membantu saya secara fisik atau secara keuangan atau secara apapun, tidak pernah memang. Tapi beliau begitu memberikan saya semangat dengan keadaan kesulitan saya membangun bisnis ini. Jadi kalau saya datang ke kantin, dia hanya ngomong, Jamri udah makan belum? Kalau belum makan silakan makan, kalau nggak ada duit nanti bonus keluar baru bayar katanya. Ya luar biasa, yaitu seseorang almarhum Bapak Robert dan istrinya Diamond Manager Merly. Itu juga upline saya, tepuk tangan buat beliau. Ya. Tapi luar biasa, upline pun siap ngutangin nasi buat downline-nya. Luar biasa nggak upline? Hah? Tapi downline-nya kebanyakan nggak tahu diri, nggak mau sukses-sukses gitu kan. Udah dicapek, dibantu sampai diutang-utangin, nggak mau juga. Saya juga bingung gitu orang. Ya. Betul, ya. Ini adalah pengorbanan seorang upline. Kenapa? Karena dia hanya punya tujuan satu, ingin membantu banyak orang. Ya. Tapi tidak luput Bapak Ibu. Waktu saya member di Keling, bukan langsung saya jalani bisnis ini. Kenapa? Karena saya memang punya kerjaan, saya punya usaha waktu itu. Walaupun usaha saya banyak bermasalah, tapi tidak segampang itu. Setelah dia ternyata diperkenalkan saya dengan seseorang, ya katanya dia sukses sekali katanya. Ternyata diundang ke toko handphone saya yang sekarang selalu dibilangin toko saya berdebu lah apa, tapi dia masih mau datang waktu itu. Saya juga heran. Selama 8 bulan saya menolak. Dia datang seminggu 2 kali datang ke toko saya, nggak capek-capek, tapi dia menghina toko saya itu banyak debunya. Tapi saya bertanya, ini orang udah menghina toko saya banyak debunya, tapi dia mau datang juga, saya bilang. Maksudnya apa ini? Ya, tapi beliau ini luar biasa sekali, tidak menyerah. Terus meyakinkan saya, walaupun saya sudah menolak, Pak, saya tidak tertarik dengan bisnis ini. Saya member Keling karena terpaksa aja, Pak, saya bilang. Betul, ya. Akhirnya apa? Beliau tidak menyerah, terus meyakinkan saya apa itu multi level, seperti apa bisnis ini. Dan jujur saja, kesuksesan saya hari ini tidak luput dari orang ini. Beliaulah yang terus berjuang dan meyakinkan saya apa itu tentang multi level. Walaupun orang mengatakan beliau adalah orang yang keras, orangnya keras sekali, memang orangnya keras. Dan saya sampai hari ini betul. Makanya kemarin saya ketemu dengan ponakan Pak Vicky bilang, Om saya kok sampai hari ini masih marah sama saya, pasti saya masih crown manager katanya. Kamu akan tidak dimarahin lagi kalau kamu sudah jadi crown ambassador, saya bilang. Kalau masih crown manager pasti masih dimarahin. Itu pun saya mengalami. Ternyata saya belajar, moto yang beliau ucapkan selalu, bahwa seseorang kalau keras terhadap diri, bahwa kehidupannya akan lunak. Tapi kalau lunak terhadap diri, maka kehidupannya akan keras. Ternyata ucapan yang selalu beliau ucapkan bukan hanya sekadar ucapan, tapi beliau betul-betul membuktikan. Di situ saya melihat ketulusan beliau sampai jam 3 pagi beliau nggak capek. Tidak capek meyakinkan saya tentang bisnis ini. Padahal udah naik Mercy datang ke toko saya itu. Katanya bonusnya gede, juta-jutaan katanya. Bahkan sampai satu miliar. Saya juga mikir waktu itu, ini orang sudah kaya begini, ngapain masih begini-ginian, saya bilang gitu. Tetapi di situ saya mengambil satu hikmah, Bapak Ibu. Ternyata saya berpikir lagi, ternyata saya bukan apa-apa, baru punya usaha sekecil ini aja sudah sombong. Ya, di situ saya melihat ternyata ada orang yang jauh lebih baik, orang yang betul-betul sukses hidupnya, betul-betul freedom. Di situ saya melihat bahwa ketulusan, keikhlasan seseorang, dan dia mencoba meyakinkan saya tidak pernah berhenti sampai jam 3 pagi. Dan saya juga bertanya-tanya, kenapa orang ini begitu gigih meyakinkan kepada saya? Padahal di jidat saya tidak ada crown ambassador. Tapi beliau tidak menyerah. Walaupun beliau hari ini tidak hadir di sini, tapi saya yakin dan percaya bahwa dia senang sekali bisa memberikan yang terbaik buat saya. Beliau pun yang memberikan yang terbaik buat orang banyak. Mungkin apa
menyelamatkan kita semua, ya. Tapi yang luar biasanya apa, beliau yang saya lihat tidak pernah menyerah, Bapak Ibu. Seseorang yang tidak pernah menyerah. Beliau sanggup meninggalkan anak dan istrinya hanya untuk membantu orang lain. Padahal beliau sudah cukup sekali. Sampai hari ini saya melihat pekerjaan beliau tidak pernah berhenti. Cuman yang saya lihat apa? Beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi dia selalu melihat orang lain yang mempunyai masalah. Dan orang yang punya masalah selalu dibantu oleh beliau. Ini yang saya lihat dari seseorang ini. Di situ saya menyadari ternyata beliau hanya berkenalan dengan saya, meyakinkan saya untuk membantu saya mencapai satu kehidupan yang lebih baik. Ini sangat layak sekali Anda berikan tepuk tangan yang ikhlas buat seseorang ini. Royalkan ambasador Bapak Toto Indonesia. Ya. Tanpa beliau saya tidak jadi apa-apa hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Beliau betul ikhlas sekali. Saya hari ini mengerti apa sebuah keikhlasan, membantu orang, saluran berkah buat orang lain, walaupun saya selalu dimarahin. Tapi itulah satu kesuksesan. Ternyata apa yang marah pada kita tujuannya hanya satu. Dia ingin kita lebih baik. Dia ingin kehidupan kita jauh lebih baik. Tujuannya hanya itu. Ya. Ya, mungkin Anda beri tepuk tangan sekali lagi. Walaupun beliau sekarang ada di kandang kambing, nggak apa-apa. Ya, karena beliau memang melihara kambing kerjanya sekarang. Kebetulan soalnya semalam saya telepon, Pak Biki nelfon, Pak lagi di mana? Ya saya lagi di depan kambing katanya. Padahal jam 3 pagi Pak, ngeliatin kambing makan sama kawin. Itu enak. Ya Royal Pan ambasador mau ngapain lagi gitu Pak? Keluar negeri pulang lihat kambing, luar negeri pulang lihat kambing. Kerjanya gitu aja tiap hari. Ya? Tapi luar biasa sekali beliau, ya. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Mulai saya, kalau Anda bertanya, ya Anda sudah tahu nama saya siapa, nama saya Jamri Desto. Saya berasal dari sebuah kota yang sangat terpencil sekali di Sumatera Barat, ya. Ternyata Pak Rio pun tidak tahu di mana kampung saya. Indudut itu di mana Pak Jamri katanya. Ya, ini Pak Rio orang Padang juga. Ada orang Padang nggak di sini? Hah? Ada Pak Rio. Ternyata di Sidoarjo nggak laku orang Padang. Ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada orang Padang akan datang ke Sidoarjo untuk membantu orang Sidoarjo. Oke Bapak Ibu, luar biasa. Saya lahir dari sebuah desa yang sangat terpencil sekali di Sumatera Barat, ya. Kalau Anda lihat di peta memang tidak ada. Sengaja saya menulis nama desa saya. Desa saya di Majalah, orang bertanya, Indudur itu di mana sih Pak Jamri? Sengaja memang saya tulis. Kenapa? Kalau orang lain tidak pernah kenal di mana Indudur itu, ternyata setelah saya jadi Crown Ambassador, Indudur itu sekarang jadi terkenal Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya sukses saya dapatkan, ternyata saya bisa membahagiakan dan memperkenalkan daerah saya kepada orang lain. Ya, tadinya orang nggak kenal jadi terkenal, ya. Kalau Sidoarjo semuanya orang sudah tahu kan? Hah? Ya, tapi inilah permulaan. Di situ saya dilahirkan di sebuah desa terpencil tersebut. Kedua orang tua saya hanya seorang petani biasa. Ya, kalau Anda ingin tahu pekerjaan saya dulu adalah dari kecil, dari kelas 1 SD, dari sebelum sekolah pun saya sudah mengantarkan sapi dan gembala sapi pulang dan ke sawah membantu orang tua. Itulah pekerjaan saya waktu itu. Nah, orang banyak bertanya-tanya. Ternyata satu kesuksesan hari ini orang tidak percaya kepada saya. Dan tapi sinilah kenyataannya. Seseorang seperti saya hanya seorang petani, sampai kelas 5 SD pun saya masih gembala sapi kerjaan saya. Tapi yang jelas setiap ada satu peluang di kampung itu, ada ngangkat semen, kayak ngangkat kayu, saya selalu bantu hanya untuk mendapatkan uang receh dan saya berikan kepada ibu saya untuk membantu dia. Karena saya tidak tahan. Waktu itu saya tidak tahan melihat mukanya dia begitu bekerja pulang dari sawah. Makanya impian terbesar saya adalah ingin membahagiakan mereka. Makanya saya berjuang di KLB. Dan ada permasalahan keluarga waktu itu, ya, permasalahan keluarga terjadi di orang tua saya. Akhirnya saya terpaksa berhenti sekolah waktu itu. Kenapa? Karena saya melihat kakak saya waktu itu sudah kelas 3 SMA, adik saya baru mulai SD waktu itu, abang saya baru mau menamatkan kelas 3 SMP. Dan ternyata di situ orang tua perempuan saya mempunyai masalah keuangan. Dia tidak mempunyai uang untuk membiayai. Ternyata ada 2 orang yang harus mundur dari sekolah waktu itu. Dan saya pikir saya masih kelas 5, tapi kakak saya masih membutuhkan karena dia sedikit lagi bisa menamatkan pendidikannya. Akhirnya saya mundur di situ
Saya nggak mau melanjutkan sekolah, akhirnya saya kerja di sama orang, gembala delman sama gembala sapi, saya dibayar sama orang waktu itu. Akhirnya apa? Untuk itu saya belajarkan bahwa saya melihat inilah sebuah kehidupan tadi. Tapi saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah menyesali bahwa saya berhenti kerja waktu itu. Saya berhenti sekolah, saya tidak pernah menyesali. Tidak pernah saya menyesali. Kenapa? Karena saya ingin memberikan yang terbaik pada kakak saya supaya dia lebih baik dari ini. Waktu itu saya mengalah dari mereka. Akhirnya apa? Ternyata kakak saya alhamdulillah bisa menamatkan SMA-nya, dan kakak saya nomor 3 juga bisa menamatkan SMP-nya, dan adik saya alhamdulillah juga bisa menamatkan SMA-nya sampai hari ini. Itu adalah satu pengorbanan dari saya. Kenapa? Karena saya melihat ternyata mungkin mereka lebih layak daripada saya untuk mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya. Saya hanya berpikir seperti itu dulunya. Kalau kakak saya bisa berhasil suatu hari nanti, dia mungkin siap untuk membantu adik-adiknya jauh lebih baik. Tapi saya melihat perjalanan Bapak Ibu. Perjalanan akhirnya saya harus terlempar ke negeri seberang, yaitu Malaysia. Diajak waktu itu umur saya masih 10 tahun, ya. Pas kelas 5 SD saya cuma di kampung nggak berapa lama saya langsung ke sana. Pekerjaan pertama saya di Malaysia waktu itu hanya tukang cuci piring. Tukang cuci piring hanya dibayar dengan uang kecil sekali, hanya 500 perak. Satu hari saya bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu hanya dibayar 500 rupiah kalau dirupiahkan satu hari. Tapi itu tahun 80-an dulu Bapak Ibu. Ya, tapi itu saya melihat inilah satu kehidupan ternyata. Saya tidak pernah melihat ke belakang, tapi saya beruntung sekali. Saya selalu ingin lebih baik dan ingin lebih baik. Akhirnya saya meningkat dari tukang cuci piring, meningkatlah jadi tukang bakar sate. Kebetulan sate tersebut adalah sate Jawa, asli Jawa Bapak itu. Kalau Anda datang ke Malaysia, Anda datang ke Kajang, Kajang itu ada satu pasar, itu semua sate Jawa, ya, seperti sate Madura, ya. Cuman anehnya kalau di Indonesia kan sate Madura di mana-mana ada. Cuman saya kemarin ke Madura nyari sate Madura nggak ada. Tapi luar biasanya apa? Perjalanan saya di sana, saya terus mencari satu peluang. Akhirnya saya mendapat satu pekerjaan lama-lama lebih baik dan lama-lama lebih baik di sana. Bahkan saya sempat bekerja di menjadi bartender saya selama 3,5 tahun, menjadi tukang masak saya selama 4 tahun. Ya, jadi kalau Anda minta masak Chinese, Eropa sama saya, insya Allah saya masih bisa. Atau menyuruh saya jadi bartender pun masih bisa. Tapi yang jadi pertanyaan Anda, menggaji saya berapa? Ya. Jadi orang bertanya-tanya, Kak Jamri bener nggak sih Anda kelas 5 SD masa bisa kerja di hotel 5 bintang 5? Ternyata satu yang saya lihat, di luar negeri sana mereka tidak pernah melihat ijazah, tapi yang mereka lihat what you skill katanya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Kenapa? Saya waktu itu bekerja di bartender, saya sempat belajar di sebuah diskotik. Tadinya bekerja di sebuah diskotik, saya bekerja di sana menjadi seorang bartender. Saya belajar di situ, belajar. Akhirnya saya melamar kerja di sebuah Shangri-La, ya sebuah hotel berbintang. Luar biasa sekali saya bekerja di sana. Akhirnya saya menjadi luar biasa, gaji saya sampai 3,5 juta di sana waktu itu. Tapi saya berpikir waktu itu, saya selalu berpikir ke depan Bapak Ibu. Saya tidak pernah memikirkan makan saya hari ini atau makan besok. Tapi saya selalu memikirkan kehidupan saya 5 tahun. Dari dulu saya sudah belajar seperti itu. Karena apa? Saya tidak mau hari ini saya susah, hari ini saya senang, tapi suatu hari nanti saya hidupnya susah. Saya tidak mau seperti itu, makanya saya selalu memikirkan ke depan. Saya waktu itu terpikir, kalau saya umur 40, saya tidak mungkin jadi bekerja sebagai seorang bartender. Saya tidak mungkin masih minum minuman arak. Akhirnya apa? Di hotel yang sama saya terpaksa pindah. Saya mencari satu pekerjaan, yaitu menjadi tukang cuci piring di sebuah hotel tersebut. Jadi gaji saya dari 3,5 juta kembali ke 500.000 rupiah. Ya, itu satu hotel itu orang tertawakan saya. Satu hotel itu orang tertawa, Jamri, kamu adalah orang yang paling goblok di dalam hotel ini. Masa gaji 3,5 juta kamu mau menjadi tukang cuci piring dengan gaji 500.000? Tapi luar biasa, mereka untuk kesuksesan kami dan termasuk untuk kesuksesan Anda berikutnya Bapak Ibu. Ya. Yang luar biasa saya memintakan Ibu Stokis kepada Stokis Surabaya, luar biasa. Beliau banyak sekali membantu saya. Ya, mungkin untuk Bapak Handoko, tepuk tangan. Saya bermula berjuang di Krian pertama Bapak Ibu. Itu adalah banyak dibantu oleh beliau. Kenapa? Ya, karena saya mempunyai teman-teman di Krian ini adalah kebanyakan orang memang di bawah rata-rata kehidupan mereka. Tapi luar biasa keikhlasan seorang stokis mau memudahkan perjalanan bisnis mereka. Ternyata sebuah stokis juga menjadi saluran berkah buat banyak orang. Tepuk tangan dulu. Tapi
membangun bisnis ini tidak begitu mudah. Kami hanya tahu satu, yang kami tanamkan hanya satu Bapak Ibu. Hanya kami sadar bahwa bisnis ini ditolak orang. Saya tidak pernah berhenti orang menolak saya. Dihina. Sampai hari ini pun saya ditolak. Kemarin saya tawarkan bisnis ini pun saya ditolak. Tidak pernah berhenti. Setiap kali saya datang ke rumahnya, jangan, ayo. Sudah sekian kali saya datang ke rumahnya, Anda tahu? Tidak bro, Jamri. Kamu lihat tuh foto saya loh. Gua nih S2 Jamri, mungkin gak gua jalanin multi level. Gua sekolah tinggi-tinggi cuma jualan beginian. Ngapain Jamri katanya? Anda tahu? Selama 2 tahun saya seperti dihina seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan buat saya satu saja. Setiap sekali saya datang ke rumahnya, rokok saya paling cepat habis Bapak Ibu. Cuma saya ini kan kelas 5 SD, bodoh, nggak ngerti apa-apa. Saya kan mikir, ini S2 rokok kok minta, mendingan gua dong kelas 5 SD mobilnya BMW. Iya. Coba, kalau Anda menjadi orang pintar, saya yakin Anda di ruangan ini pintar semua. Kalau saya kan agak bodoh dikit, ya kan? Dikit doang, kalau banyak mah nggak mungkin jadi crown ambassador, ya kan? Coba bertanya. Kalau S2 saja rokoknya minta, kalau saya bisa beli mobil BMW yang pintar siapa ya? Coba bertanya. Kemarin di Jakarta itu musim hujan. Kemarin. Dan saya tahu jam 7:30 pagi dia pergi kerja. Saya iseng-iseng nelfon dia. Di mana lu? Iya Jam, gua lagi di jalan. Mau kemana? Mau berangkat kerja. Kok lu bisa ngangkat telepon? Iya Jam, gua kan naik motor Jam katanya. Tapi gua berhenti di pinggir jalan. Oh, lu naik motor? Kehujanan dong. Iya nih Jam. Lu di mana Jam? Iya, gua lagi di rumah nih tiduran sambil nonton TV. Anda tahu nggak jawaban beliau apa? Anda tahu? Jamri, lu kok goblok banget sih jam segini lu tiduran nonton TV katanya. Sekarang saya tanya, kan saya ini kan kelas 5 SD, agak bodoh kan? Bodoh dikit kan? Sekarang yang goblok dia apa saya? Coba tanya, yang goblok dia apa saya? Hah? Hah? Dia kan? Ya mungkin sebagian Anda juga di ruangan ini. Tapi ini prosesnya Bapak Ibu. Sampai hari ini pun saya tidak pernah berhenti. Kemarin saya mendengar kaset Bapak Anam Priyadi bahwa dikatakan bahwa orang kenal Keling tidak akan pernah. Ternyata terjadi juga sama saya. 2 tahun yang lalu saya memprospek teman saya satu klub Vespa. Dia Anda tahu dah, saya dihina-hina. Jamri multi level. Itu modalnya gede. Hanya menguntungkan orang yang di atas. Nggak mungkin kaya kamu di sana. Anda tahu? Ternyata dia bekerja sebagai sapam. Ternyata temannya sapam itu adalah member Keling. Di prospek. Terus dia di klub. Sekarang dia pindah klub nggak Vespa lagi, yaitu Mercy. Kawasaki Mercy. Motor Kawasaki lama itu. Motor antik. Sekarang ternyata sebagian teman itu member Keling, di prospek lagi. Dia jalan ke rumah teman saudaranya, ternyata di prospek lagi. Kemarin nelfon saya, kebetulan kartunya belum sempat saya kasih sekarang, itu masih ada di tas saya. Jamri, gue nyerah deh, gue member dah kayaknya. Gak usah takut Bapak Ibu, penolakan itu adalah harga yang harus dibayar di bisnis ini. Gak perlu takut. Yang penting hari ini apa yang Anda tuju hari ini? Apa yang ingin Anda perjuangkan? Untuk siapa Anda berjuang? Itu yang terpenting. Buatlah impian. Saya mempunyai impian yang kecil-kecil Bapak Ibu. Saya tidak punya impian yang besar. Mungkin Anda menjalankan bisnis ini kenapa Anda lama? Anak-anak punya jadi orang kaya. Saya tidak pernah punya impian yang jadi orang kaya. Tapi tujuan saya adalah bahwa bisnis ini bisa membantu banyak orang. Dan saya siap untuk membantu mereka. Itu yang saya lakukan. Bahwa sukses itu tidak bisa diraih dengan begitu saja. Tapi luar biasanya Keling, kita membantu orang lain. Bahkan best of the best saya tidak percaya Bapak Ibu. Saya tidak percaya waktu itu best of the best. Makanya saya udah jadi Ruby Manager baru ikut best of the best. Tapi saya bertanya lagi, downline saya udah Emerald. Saya tanya kenapa downline saya udah Emerald, saya kok masih Ruby? Ternyata saya lihat dia sudah ikut best of the best, saya belum. Saya dipanggil lagi sama upline-nya Pak Santoso. Pak, saya mau jadi Emerald Pak. Ikut best of the best Jamri.
Soalnya dia udah kesel. Setiap kali nyuruh saya ikut Best of the Best, saya jawabannya hanya satu. Pak, saya nggak perlu ikut Best of the Best. Saya pasti jadi Crown Ambassador, Pak. Jawaban saya cuma satu. Nggak perlu ikut Best of the Best, pasti jadi Crown Ambassador. Akhirnya marah. Saya baru pertama kali Pak Santoso marah, baru saya lihat. Akhirnya dia naik ke lantai 2 rumahnya. Dia ambil sertifikat, dilemparin ke saya. Kamu kira saya orang pertama nggak ikut Best of the Best ya, Pak? Nih lihat. Ini sertifikat saya. Oh, ternyata seorang Santoso saja ikut Best of the Best. Akhirnya saya lihatlah infokeling. Saya lihat infokeling waktu itu. Ternyata Best of the Best yang terdekat adalah Surabaya. Makanya saya ikut waktu itu di Singgasana di Surabaya. Tapi untuk saya berangkat 2 hari lagi acara itu. Makanya waktu itu Pak Royke, saya lihat Pak Royke tolong saya belum mendaftar. Saya bilang, kebetulan saya bayar ke Pak Royke waktu itu di tempat, karena saya nggak bayar tiket. Bahkan itu sudah penuh Singgasana itu, nggak muat lagi. Akhirnya ternyata Pak Royke membantu saya, makanya luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Royke. Saya punya uang waktu itu hanya 1.200.000 Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya nggak sempat lagi naik kereta api, saya harus naik pesawat karena ngejar waktu. Akhirnya saya beli tiket pesawat 400.000. Saya ikut Best of the Best waktu itu hanya 550.000. Saya bayar untuk masuk ke Best of the Best. Sisa uang saya hanya 2,5 saja. Akhirnya saya ikutin selama 2 week. Cuma saya pikir saya bawa klorofil 12 botol dan omega 12 botol. Ya. Akhirnya perjalanan ikut Best of the Best karena beli rokok, beli ini tinggal 150. Akhirnya saya mulai Best of the Best habis. Akhirnya saya nekat menjual produk tersebut. Akhirnya saya menekat jualan. 1 hari, 2 hari saya di Surabaya, ternyata 1 klorofil, 1 omega pun tidak laku Bapak Ibu. Makanya saya hanya bertanya-tanya, kenapa Surabaya nggak berkembang-berkembang? Ternyata pelit-pelit ternyata orang Surabaya. Anda tahu, saya nawarin produk kesehatan, nggak mau. Coba, rokok saja sudah diingatin untuk bahaya, untuk jantung, untuk kanker, tapi masih diisep. Termasuk saya. Coba. Akhirnya apa? Mentok, nggak ada lagi jalan Bapak Ibu. Akhirnya duit saya 150 itu kering, habis. Mau pulang ke Jakarta nggak ada duit. Sakit rasanya, hancur hatiku waktu itu. Akhirnya apa? Mentok-mentok SMS upline. Pak Santoso, betul Pak Santoso, saya sekarang di Surabaya sudah mentok Pak. Saya butuh ongkos untuk pulang ke Jakarta, bisa nggak bayar? Tolong kirimin duit, sampai di Jakarta saya akan bayar duit Bapak. Oh, kamu tinggal uang berapa Jang? Saya cuma tinggal 5.000 sekarang Pak. Oh ya sudah, sekarang kamu dari Krian, dari Surabaya kamu naik angkot ke Tanjung Perak, sampai Tanjung Perak, kamu berenang ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok saya jemput. Dia nggak mau nganterin transfer duit, dia mau jemput saya, tapi dia Tanjung Priok Pak. Coba kalau saya berenang, tinggal tulang doang Pak sampai sana. Kalau posisi Anda waktu itu Bapak Ibu, saya, apa yang ada di otak saya? Sakit hati sama beliau, dendam sama beliau, marah sama beliau. Itu terjadi. Tapi ini yang saya katakan, bahwa satu kekuatan dalam diri kita, kalau kita betul-betul terdesak, tidak ada ampun lagi. Akhirnya apa? Disitulah saya mulai berjalan menawarkan produk. Tujuan saya bukan jalan di bisnis scaling lagi. Tujuan saya adalah untuk menjalankan, untuk bagaimana saya bisa sampai ke Jakarta. Itu tujuannya. Tapi luar biasa sekali. Saya ketemu dengan seorang tukang jamu akhirnya. Akhirnya tukang jamu ini suruh member nggak ada duit. Nggak ada duit Pak katanya. Akhirnya kan saya pusing juga Pak. Gimana caranya ini? Saya bilang. Ya sudahlah, Bapak jualan jamu. Iya. Besok jualan nggak? Jualan. Ya sudah. Saya ikut di belakang boleh nggak? Boleh. Ya sudah. Dia jualan jamu 1.500, saya jualan klorofil 3.000. Ternyata pulang-pulang saya 500, dapat untung 500.000, dia dapat untung cuma 20.000. Nah, gedean saya. Ya. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Disitulah. Akhirnya di bulan pertama beliau saya memberkan kan dari uang 500.000 tadi. Akhirnya apa? Pak, Bapak ada poin, tapi saya poinkan di Jakarta ya Pak ya. Gak mungkin dong aku gak ada duit, malu. Ya puan-puannya Pak, saya poinkan di Jakarta ya. Duitnya dalam hati duitnya buat dipakai ongkos. Akhirnya terjadi Bapak Ibu.
Ternyata saya coba bangun mereka 3 bulan, ternyata tukang jamu itu bisa beli motor Mio, Bapak Ibu. 5 bulan nih kalian bisa pakai laptop. Tukang jamu bisa beli laptop. Kalau orang pintar beli, ya kalau orang kerja kantoran beli laptop gak heran lah. Kalau tukang jamu kan heran juga, Pak. Nyombong lagi sama Upland, Pak saya sudah beli laptop. Oh mantap dong, Pak. Cuman saya bingung Pak, makanya gimana ya Pak? Tapi luar biasa sekali gitu loh. Ya kan, nggak bisa pakai tapi bisa beli ya gitu. Tapi luar biasa 14 bulan bisa beli Xenia juga. Tapi apa Anda tahu? Apakah Anda tahu kenapa ini semua terjadi? Karena saya disuruh berenang Bapak Ibu. Kalau saya tidak disuruh berenang dan saya yakin dan percaya bahwa Krian sekarang ada Diamond, ada Leaders Club. Nggak mungkin. Di sini saya belajar banyak. Banyak orang menawan kepada upline-nya. Anda tahu, saya bersyukur sekali tidak dikasih ongkos. Kalau saya dikasih ongkos waktu itu, saya yakin bahwa di Krian sekarang orang nggak kenal profil. Tapi karena disuruh berenang, di Krian sekarang banyak sekali orang keling. Dan bahkan sudah punya penghasilan di atas 10 juta. Ini bisa disuruh berenang. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau Anda disuruh apapun sama upline Anda, ikutin saja. Kenapa? Karena mereka punya tujuan satu. Yang mereka pikirkan siang dan malam hanya satu. Bagaimana dolen-dolennya ini bisa sukses. Hanya itu. Tapi kalau Anda masih ngelawan sama upline, mana mungkin Anda sukses? Tidak mungkin. Ini baru Safir, Ruby, Emerald udah ngelawan. Ya sudah, akhirnya Emerald kelamaan gitu kan. Pak, saya ini kan Emerald sejati, Pak. Upren lo Emerald sejati. Ya kan? Apa juga Safir manajer bertahan gitu ya? Hah? Jangan lama-lama. Kenapa? Karena saya berpikir memang semuanya karena Mas Anda mengatakan waktu itu. Di bisnis scaling dicapai dalam 2 tahun sampai 5 tahun. Betul nggak? Kalau bisa ada 2 tahun, kenapa milih yang 5 tahun? Bapak Ibu, ada yang lebih dikit 2 tahun. Kenapa milih? Ya, di situ. Tangan dulu crowd manager. Bapak Vicky. Ya, mudah-mudahan dia akan memberikan saya minum. Dia berhenti untuk menjadi crowd manager. Ya, ini terjadi. Dan proses inilah yang kami lakukan tadinya. Saya hanya ngikut saja kata upline. Untungnya berenang gak tak ikutin. Tapi diomongin, dimarahin, tak telan aja. Betul. Disuruh begini diikutin, disuruh itu ikutin. Tapi hati kecil saya nggak tahu apa. Tidak apa-apa, yang penting crown ambassador. Ini saya lakukan. Saya hanya ikut saja sama upline. Dan ngelawan saya. Karena saya tahu bahwa tujuannya hanya satu, bagaimana sukses. Dolennya juga bisa sukses. Sama dengan Anda hari ini. Makanya saya proses membangun bisnis ini. Setelah saya keluar dari Best of Best, 2 bulan ke depan saya langsung menjadi Emerald Manager. 4 bulan saya langsung menjadi Diamond. 3 bulan Crown Manager. 3 bulan lagi Crown Ambassador. 22 bulan bisa jadi Crown Ambassador. Gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Kalau kelas 5 SD bisa 22 tahun, masa S1 5 tahun Pak? Kasihan bener itu orang. Hah? Betul nggak? Kenapa kami bisa? Bukan saya hebat. Yang hebat itu adalah produk Keling, perusahaan Keling, cash system, upline Anda. Mereka yang hebat. Saya ini tidak hebat Bapak Ibu. Saya hanya mengikuti yang sudah ada. Garisnya sudah ada. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Apakah Beckham itu hebat? Katanya dia bisa nendang bola dari jarak jauh masuk. Nggak bisa. Kalau kita merenungi lagi Bapak Ibu, apakah dia bisa melempar bola langsung masuk? Tidak bisa. Tapi kalau bukan Tuhan yang berkehendak, bola itu tidak akan pernah masuk. Makanya bisnis ini dibangun Bapak Ibu bukan hanya kerja keras, tapi mintalah selalu kepada Tuhan. Karena rezeki itu ada yang memberi. Tidak bisa membangun bisnis ini begitu saja. Ini yang kami lakukan. Saya membangun bisnis ini hanya tulus dan tulus. Awal saya membangun Keling ini saya selalu dihina di Jakarta sama orang lain. Waktu itu saya masih Emerald.
Apalagi orang-orang Diamond, jangan ikutin Jamri. Karena Jamri itu kerjanya nongkrong aja, itu virus Jamri itu. Betul. Karena mereka melihat saya hanya nongkrong di kantin, tapi saya bersyukur karena saya tidak pernah melihat orang lain, tapi saya melihat bahwa saya punya kehidupan. Itu yang saya lihat. Saya mempunyai orang-orang yang saya cintai di belakang saya. Saya tidak pernah memikirkan orang lain. Tapi saya walaupun banyak nongkrong Bapak Ibu, saya keluar menjadi Crown Ambassador. Tidak usah mikirkan orang lain, tapi kenapa kita bisa? Kalau Anda menjalankan bisnis ini, kenapa lama Anda bertanya-tanya? Kenapa lama? Karena Anda terlalu banyak memikirkan orang lain. Kita selalu, kalau kita belajar hidup, saya dulu selalu memikirkan orang lain. Kenapa orang lain bisa sukses? Kenapa orang ini? Kenapa jalan ini berlobang? Kenapa lampu merah mati? Dan menyalahkan orang lain. Itu yang kita lakukan. Tapi coba kita pikirkan, jangan pernah memikirkan orang lain, tapi pikirkanlah bahwa Anda juga punya kehidupan seperti kami. Itu Bapak Ibu. Dan ini kami lakukan. Kami pun melakukan hal yang sama. Kami tidak hanya tunggu balik Bapak Ibu kerja di sini. Makanya saya ingin melakukan satu percepatan di bisnis ini. Nggak mau lama-lama. Ngapain lama-lama? Capeknya cepat sama 5 tahun beda sama aja kok capeknya, betul nggak? 5 tahun capek, 2 tahun dia capek kok. Betul nggak? Ini Bapak Ibu, jangan pernah berhenti. Saya hanya bersyukur satu, saya memulai bisnis scaling. Mulai saya percaya bahwa scaling bisa membuat saya hidup saya lebih baik. Di situ saya tidak pernah berhenti. Saya mempunyai impian yang kecil-kecil Bapak Ibu. Impian pertama saya menjadi Crown Ambassador. Itu adalah impian saya. Kenapa? Karena saya adalah orang terhina. Keluarga saya adalah orang-orang yang terhina dulunya, dihina oleh orang lain. Tetangga saya mengatakan bahwa bapak saya hanya bisa bikin anak, tapi tidak bisa memberi makan. Tapi saya sebagai anak mendengar. Apa rasa perasaan saya Bapak Ibu? Itu makanya saya berjuang. Saya ingin menjadi Crown Ambassador dan dilihat oleh orang banyak bahwa ternyata orang yang terhina dulu bisa mengangkat derajat keluarganya. Itu yang kami lakukan. Disitulah saya ingin berjuang tanpa melihat. Tanpa melihat apapun halangan, saya hajar terus. Saya ingin menjadi Crown Ambassador. Itu impian pertama saya. Impian kedua saya ingin memberikan satu materi dan satu panggung dengan upline dan orang menyelamatkan hidup saya. Ternyata kemarin di Jakarta juga saya bisa mewujudkan di sebuah training Panas Sejati, ditonton oleh 2.000 orang Panas Sejati. Saya bicara dengan upline saya, Bapak Santoso Yotokusumo. Itu impian saya. Terus saya ingin mendatangkan, karena saya dulunya Kota Padang pun saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu kampung saya ke Padang hanya lewat aja. Terus Jakarta itu doang yang saya tahu. Yang saya tahu di Indonesia ini ada 33 provinsi. Saya ingin jalan-jalan melihat betul nggak Indonesia ini 33 provinsi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya bisa mencapai impian saya tadi. 20 provinsi udah tak datangin. Apakah saya punya impian yang besar? Rumah mewah? Enggak. Makanya orang kemarin juga selalu ketemu leader, Pak Jamri kenapa nggak umroh? Saya bilang, Bapak, Ibu, bukan saya nggak mau pergi umroh Pak, poinnya belum cukup, saya bilang. Ya masih orang kecil soalnya. Kenapa saya nggak berangkat ke Eropa? Karena saya bulan Februari saya sudah menulis di sebuah buku impian. Sebelum kedua orang tua saya naik haji dan saya tidak pernah pergi ke luar negeri. Itu adalah impian saya. Makanya saya mau menahan. Anda tahu sekarang kenapa saya tidak mau berhenti bisnis ini? Karena kedua orang tua saya belum sampai ke Mekah. Kalau orang tua saya nggak sampai ke Mekah, saya tidak akan pernah menginjak negara orang. Itu impian saya menahan. Anda kira saya nggak sedih? Semua Crown Ambassador jalan-jalan ke luar negeri. Saya di Indonesia, apakah sedih saya? Tapi karena saya mempunyai impian yang kuat, saya bisa menahan diri saya, Bapak Ibu. Nah sekarang ada apa impian Anda menjalankan bisnis ini? Tidak apa-apa, kita dihina orang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mati kita dihina. Tunjukkan bahwa orang terhina pun bisa mengangkat derajatnya. Menjadi contoh buat orang lain. Bahwa hari ini mungkin Anda tidak melihat. Mungkin Anda melihat hari ini kekurangan dari saya. Anda mungkin diedukasi seorang kelas 5 SD bisa berhasil. Kalau Anda lihat hari ini, percaya nggak Anda bahwa saya kelas 5 SD? Kalau melihat sekarang ini loh. Hah? Kenapa bisa berubah? Hah? Anda tahu nggak? Bukan karena duit.
kemarin kayaknya lebih tua kok, sekarang lebih muda. Saya nggak ngomong aja, sudah diamplas pakai duit. Sebelum saya tampil itu diamplas di depan tadi juga. Iya. Tapi kalau kita sadar, kalau Anda sadar hal ini bahwa satu pekerjaan suatu hari nanti Anda akan diberhentikan. Sebuah perusahaan Anda buka satu usaha bahwa suatu hari nanti pun mungkin Anda mempunyai masalah. Karena saya sudah mengalami. Tapi kenapa bisnis Keling ini akan bangkrut? Tidak mungkin. Karena Keling baru mulai sekarang. Kenapa gedungnya aja belum berdiri Pak? 25 lantai. Kalau Anda melihat tentang Keling, saya sebelum menjalankan Keling saya sudah mempelajari siapa bosnya. Saya hanya tertarik dengan seorang bosnya, Mr. Darren Go itu. Anda tahu, karena saya pernah berusaha. Kalau seorang punya duit banyak, dia pasti ingin membuka satu perusahaan dan perusahaan lain. Nah sekarang coba Anda bayangkan, kalau Anda mempunyai perusahaan yang berbeda, Anda punya perusahaan 5 yang berbeda. Sekarang Anda akan fokus kepada mana? Udah pasti Anda akan fokus kepada omset yang paling besar, betul enggak? Tapi luar biasa pemimpin kita di Keling ini, dia hanya punya perusahaan satu, yaitu Keling. Jadi Anda tahu, dia bangun tidur aja mikirin Keling, lagi makan mikirin Keling, lagi mandi mikirin Keling. Bagaimana Keling bisa menguasai dunia? Itu setiap hari dipikirkannya. Keling ini bukan orang Indonesia yang punya, Bapak Ibu. Bukan orang Indonesia. Tapi coba Anda pelajari, seorang orang asing saja, orang luar dari Indonesia, tapi dia berani uang yang dia dapat di negara, dia tidak bawa ke negaranya, tapi diinvestkan lagi di negara tersebut. Mana ada orang yang mau? Mana ada orang yang mau seperti itu? Mana mau orang seperti itu Bapak Ibu? Keuntungan pasti digerek ke negaranya. Diuntung dibawa. Anda pikir untuk membangun gedung 25 lantai pakai uang receh apa? Hah? Itu kurang lebih 450 miliar Bapak Ibu. Apa uang receh itu? Kayaknya bisa beli Sidoarjo itu. Ya? Itu. Nah sekarang kemarin saya ketemu orang multilevel lain. Dia katakan kepada saya, Pak, Keling itu kan bangun gedung 25 lantai. Buat apa Pak gede-gede katanya? Pasti disewa-sewain katanya. Bukan untuk disewain Pak, saya bilang. Anda tahu nanti akan ada supermarket di bawah. Nanti orang Keling kalau belanja itu ambil barang apa yang dia mau, bawa ke counter, bikinnya sekian, uang sekian. Enak nggak belanjanya? Atau nanti di sana disiapkan ruangan untuk Royal Crown Ambassador, para senior, para Crown Ambassador. Itu disiapkan ruangnya di atas. Terus ada sauna, ada refleksi, ada kolam renang di sana. Enak nggak? Tapi kalau Anda jadi Crown Ambassador, Anda akan punya ruangan satu di sana suatu hari nanti. Tahu nggak? Itu di Gatot Subroto Pak. Makanya Anda cepat-cepat jadi Crown Ambassador biar kita bisa ketemu di sana, betul? Tapi kalau Anda nggak mau pun nggak masalah. Tapi kita bisa ketemu juga nanti di sana. Karena Keling membangun gedung 25 lantai, dia membutuhkan kurang lebih banyak sekali cleaning service Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda nggak tertarik di Keling, Anda ngelamar aja sebagai cleaning service. Jadi nanti Anda melayani saya ya. Pak kotor gitu, bersihin. Tapi kalau hari ini Anda putuskan, Anda mau berjuang di sini, kita ketemu di gedung tersebut, tapi menjadi Crown Ambassador semuanya. Inilah. Masa Anda tidak percaya lagi dengan Keling? Keling seperti ini. Saya kemarin ada cerita buat Anda. Saya dapat juga dari teman saya, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa cerita ini menarik sekali buat saya. Ya, ada di sebuah kampung. Ya, kampung tersebut pencarian kampung itu dari katak saja. Semua dari katak aja. Jadi mereka nangkapin katak terus jual, untung buat makan. Ternyata di situ ada sebuah daerah, desa kecil di sana di kampung tersebut. Di situ ada tulisan bahwa dilarang menangkap katak daerah situ. Ya, mungkin jadi orang kampung itu tidak satu pun yang berani menangkap katak daerah sana. Tidak satu pun yang berani menangkap katak. Tapi ada satu orang datang ke sana, akhirnya dia menangkap semua katak tersebut dimasukin dalam karung. Dapat katak berkarung-karung, akhirnya dijual. Akhirnya orang miskin tadi bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Karena katak banyak sekali ditangkapnya. Akhirnya besok dia balik lagi ke situ. Dia balik lagi ke situ. Dan terjadi apa? Ditangkap lagi. Ternyata ada kepala desa itu datang. Pak, kenapa kataknya Anda tangkap? Emang kenapa Pak? Siapa yang larang? Anda nggak lihat tulisan gede gitu, dilarang nangkap katak daerah sini. Maaf Pak, saya nggak bisa
usah baca. Anda tahu, orang yang bodoh sekalipun bisa sukses di dunia ini. Bukan hanya orang pintar, tapi bukan sama di Keling ini. Tapi bukan saya suruh Anda jadi orang bodoh jalanin Keling, bukan. Bukan. Maksud saya, kenapa orang seperti saya bisa menjalankan Keling? Saya mempunyai banyak kekurangan. Makanya di manajemen Anda tanya, kalau senior-senior di kantor pusat itu Anda tanya, pasti paling ingat mereka muka saya. Walaupun saya sakit tapi nggak bisa melupakan muka saya. Kenapa? Semua member Keling yang paling jelek tulisannya saya, makanya nggak lupa sama saya. Betul. Kenapa saya bisa berhasil? Karena saya membangun bisnis ini pakai otak itu hanya 5%. Yang lainnya bagaimana Pak? 90% bagaimana? Serahkan sama Keling, cash system, sama upline Anda. Anda pasti jadi crown ambassador. Tidak usah takut, gampang. Tapi kalau Anda tidak mau belajar sama upline Anda hari ini, tidak menyerahkan diri kepada cash system, Anda tidak percaya sama Keling, lebih baik Anda berhenti hari ini Bapak Ibu. Tidak perlu Anda berjuang di sini, karena crown ambassador tidak akan pernah Anda capai. Ada 3 yang berpengaruh di sini. Keling, cash system, dan upline, dan mereka lah yang akan mensukseskan Anda. Percaya saja sudah. Percaya saja sudah. Bahwa sukses itu dijual dengan kepercayaan dan keyakinan Bapak Ibu. Bahwa kita punya Tuhan. Kita yakin Tuhan tersebut akan membantu kita untuk mencapai kita ke surga kalau kita menuntut semua ini. Percaya saja. Kita tidak pernah melihat surga, tapi kita yakin kita mau sholat siang dan malam untuk mengejar surga tersebut. Sama dengan bisnis ini. Kalau Anda percaya bahwa diri Anda bisa menjadi crown ambassador, percayalah, berjuanglah, crown ambassador akan memilih Anda. Kalau Anda ditolak Bapak Ibu, kalau Anda ditolak, itu prosesnya. Anda tidak merasakan. Anda sudah pernah mendorong motor 20 kilo belum? Saya mendorong motor 20 kilo jaraknya Bapak Ibu. Itu gara-gara jalanin Keling. Itu karena hanya nggak ada uang buat beli bensin. Buat beli bensin nggak ada uang, akhirnya mendorong motor jaraknya 20 kilo. Itu gara-gara jalanin Keling. Di Jakarta banjir 2007, besar sekali. Saya pulang prospek, tas angkut di Kalimalang. Banjir besar. Jam 10 malam saya nggak bisa pulang karena motor saya nggak bisa lewat. Akhirnya saya berdiri di pinggir jalan. Dengan basah kuyup badan saya. Saya pulang jam 10 pagi Bapak Ibu, baru bisa pulang. Meriang badan saya. Itu pun gara-gara jalanin Keling. Itu gara-gara jalanin Keling Bapak Ibu. Apakah Anda pernah melakukan, Anda berangkat dari rumah, Anda posisi Anda sakit, pergi home meeting, di tengah jalan sepanjang perjalanan saya sampai muntah 5 kali, sampai home meeting menceritakan izin melansing, selalu permisi, ngapain? Ke kamar mandi pergi muntah, karena badan saya lagi sakit. Anda kira saya mau melakukan semuanya? Anda kira saya mau melakukan itu? Kalau saya tidak punya orang tua saya, gak punya anak, gak punya istri, gak punya keturunan, saya pun tidak mau melakukan itu Bapak Ibu. Tapi karena saya mereka lah saya berjuang. Kenapa hari ini Anda belum sukses? Anda sudah merasakan belum? Anda sudah merasakan belum apa yang saya rasakan? Pantas Anda belum jadi crown ambassador, tapi berjuanglah mulai hari ini. Bahwa sukses itu kita bisa raih Bapak Ibu. Ya, karena Anda kayaknya sudah gak semangat lagi, ya sudah bubar saja kita. Ya udah jam 1. Tuh. Yang lihat jam itu pasti kerja semua itu. Ketahuan soalnya kan. Sadarlah Bapak Ibu, suatu hari nanti Anda akan diberhentikan. Ya. Tapi bisnis ini tidak ada satupun orang yang berhak menghentikan Anda. Yang bisa memberhentikan Anda di bisnis ini hanya diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda terus berjuang, paling lama pun 5 tahun, crown ambassador sudah pasti milik Anda. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin memberikan Anda satu cerita. Mau mendengar nggak? Ya. Dan cerita inilah yang membangkitkan semangat saya. Mungkin Anda sudah sering mendengar, tapi selalu saya bangkitkan cerita ini. Kenapa? Karena ini memotivasi saya terus. Ya, saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu mengatakan bahwa ternyata di Amerika posisinya ada seorang penjual balon. Ya, seorang penjual balon namanya Desto Zambri waktu itu di Amerika. Ya.
Seorang menjual balon, kalau balonnya dia menjual balon yang bisa terbang, ya. Ternyata dia jual-jual, tapi kalau 1 jam balonnya nggak pernah laku, dia selalu memotong 1 balon, tapi yang dipotongnya warna putih. Waktu balon itu dipotong, orang melihat, oh di sana ada yang menjual balon. Akhirnya orang datanglah membeli balon tersebut ke sana. 1 jam ditungguin lagi, ternyata tidak ada satupun orang beli lagi. Dia potong lagi yang warna biru. Akhirnya apa? Berumuman lagi orang membeli balon tersebut. Ternyata dia tunggu 1 jam, tidak laku lagi. Dia potong lagi yang warna kuning. Orang lihat, oh di sana ada yang jual balon. Ternyata di situ ada seorang anak yang berkulit hitam, ya. Ternyata di Eropa waktu itu orang berkulit hitam ini dianggap orang yang nomor 2. Jadi nggak dianggap hendak sebangsanya gitu loh. Jadi dianggap orang terpinggir. Dia bertanya, anak kecil ini bertanya, Pak Desto, saya mau bertanya, kenapa balonnya apa yang membuat balon itu bisa terbang? Saya melihat Anda memotong tadi balonnya warna putih, warna kuning, warna putih, warna kuning, warna hijau. Tapi kenapa yang warna hitam itu tidak bisa terbang? Dia mengatakan, kan saya melihat Anda tidak melepaskan 1 balon yang warna hitam pun. Apakah orang hitam seperti ini? Apakah saya orang hitam seperti saya juga orang terhina? Apakah sama dengan balon itu nggak bisa terbang? Akhirnya Pak Desto itu menceritakan kepada sang anak, nak, Anda tahu yang membuat balon itu bisa terbang, nak, bukan karena warnanya, tapi apa isinya. Sukses atau tidaknya Anda hari ini tidak pernah melihat dari mana Anda berasal.